warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dian Adib yang Gurnawi. Saya merupakan dosen di program studi Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Palembang. Spesialisasi saya mengajar pada bidang parasitologi. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya dalam pengajaran yang berbobot 3 SKS, yaitu Helminthologi yang biasanya dipelajari pada semester 6. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menguasai konsep teori helminthologi. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai dan melakukan pemeriksaan laboratorium bidang helminthologi. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah helminthologi ini, yaitu mata kuliah ini diberikan sebagai mata kuliah keahlian bagi ahli teknologi laboratorium medis dalam bidang parasitologi, bertujuan supaya peserta didik memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang parasit yang erat kaitannya dengan kesehatan, serta mampu menerapkan konsep-konsep tersebut dalam melakukan diagnosa penyakit dengan pemeriksaan laboratorium. Materi pembelajaran mata kuliah helminthologi ini adalah mencakup yang pertama, morfologi, siklus hidup, patogenitas, gejala klinis, dan epidemiologi dari helmin atau cacing yang bersifat parasit pada manusia, yang tergolong dalam 3 kelas, yaitu nematoda, cestoda, dan trematoda. Kemudian juga diagnosis laboratorium untuk nematoda, cestoda, dan trematoda. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester, yaitu di awal pertemuan saya melakukan perkenalan untuk membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Kemudian yang kedua, biasanya saya membuka diskusi, apapun itu bentuknya terkait perkuliahan. Biasanya saya juga memotivasi peserta didik dengan menceritakan atau memberi gambaran pentingnya dan seperti apa ilmu ini di mata kuliah ini diaplikasikan dalam pekerjaan. Selanjutnya saya juga membahas kontrak perkuliahan, yang mana ini adalah untuk membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan, termasuk modul perkuliahan agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Di awal pertemuan juga saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu ujian akhir semester 40%, ujian tengah semester 30%, tugas 20%, dan sikap 10%. Pada pertemuan pertama akan saya buka dengan membahas pengantar ilmu parasitologi medik dan perkembangannya hingga muncul cabang-cabang ilmunya, salah satunya yaitu helminthologi. Pertemuan pertama sampai menjelang ujian tengah semester akan diisi dengan bahasan tentang nematoda. Kemudian setelah UTS, materi terdiri dari cestoda dan trematoda. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses, yaitu penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan textbook, diantaranya Parasitology for Medical and Clinical Laboratory Professionals karangan John Ridley dan buku Medical Parasitology karangan Jayaran Panikkar. Kemudian media online juga digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Platform video online seperti YouTube juga biasanya sering saya gunakan untuk mencari video-video terkait materi pembelajaran di mata kuliah saya. Biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan disambungkan materi-materi sebelumnya. Selanjutnya dalam perkuliahan saya juga menggunakan AMS atau Academic Management System Politeknik Kesehatan Kemenkes Palembang yang bisa diakses secara langsung oleh dosen dan mahasiswa sebagai wujud tindak lanjut di setiap pertemuan, seperti memuat bahan pembelajaran, video pembelajaran, forum diskusi, dan absensi di setiap pertemuan perkuliahan. Untuk interaksi lain juga dengan menggunakan WhatsApp group kelas untuk diskusi kelas terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan.
Selanjutnya, pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran. Proses ini merupakan cara bagaimana saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah hermeneutologi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi ya di mata kuliah hermeneutologi. Kali ini sesuai jadwal kita adalah pertemuan keempat. Sesuai dengan LPS yang sudah pernah saya sampaikan di awal perkuliahan. Kali ini materi kita adalah masih di bahasan tentang nematoda usus, namun spesies yang berbeda, yaitu Enteridius vermicularis. Sebelum saya masuk ke materi kali ini, saya mau review dulu nih. Masih ingat nggak dengan materi yang sebelumnya sudah pernah saya sampaikan? Jadi sebelumnya sudah disampaikan tentang nematoda usus dari kelompok Soil Transmitted Helminths. Coba siapa yang masih ingat apa saja spesies cacing yang termasuk dalam kelompok STH ini? Ya, silakan Ridwan. Kelompok STH itu ada Cascaris, Liduris, dan cacing tanah. Oke, biasa ya. Jadi benar sekali jawaban Deva. Jadi nematoda usus yang termasuk STH itu ada Cascaris lumbricoides, Liduris libera, dan cacing tambang. Mereka disebut STH, Soil Transmitted Helminths, karena dalam siklus hidupnya, dalam perkembangannya, mereka membutuhkan tanah, soil, tanah. Untuk telurnya bisa matang itu harus kontak dengan tanah. Nah, balik lagi ke materi kita hari ini, cacing yang berikut ini, Enteridius vermicularis, dia juga nematoda usus, karena nanti ketika di dalam tubuh orang yang terinfeksi, habitatnya khusus. Nah, namun dalam perkembangannya, dalam siklus hidupnya, telurnya tidak perlu kontak tanah, sehingga dia masuknya golongan non STH. Oke, sebelum lebih jauh, siapa nih yang mungkin bisa bantu menyebutkan secara awam apa nama cacing itu? Jadi sebenarnya cacing ini kan dari sekitar kita, bahkan mungkin kita semua di masa kecil dulu pernah mengalami infeksi ini. Jadi namanya cukup keren, Enteridius vermicularis atau pinworm. Tapi ada bahasa awamnya yang sebenarnya kita semua tahu. Ada yang tahu? Ya, silakan. Cacing termi. Jadi jangan terlalu wow, cacing apa ini Enteridius vermicularis? Ternyata cacing termi selama ini sudah ada di sekitar kita, dan memang menginfeksi pada anak-anak ekspornya juga cacing-cacing STH yang lain. Bagaimana pencegahan ini penting, karena memang ya, kita sudah tahu semua bahwa mencegah lebih baik daripada seperti halnya penyakit kecacingan yang lain, askariasis, trichuriasis, dan cacing tambang, semuanya terkait dengan personal hygiene. Jika personal hygiene individu baik, maka semakin kecil kemungkinan terinfeksi cacingan. Untuk hal ini, Enteridius vermicularis atau cacing termi, pencegahan dan pengendaliannya yang pertama, poin pertama yang disebutkan adalah personal hygiene. Jadi memang personal hygiene yang harus ditingkatkan. Kalau memang belum baik, mungkin bisa diedukasi ya, seperti itu. Kaitannya ke apa? Umumnya anak-anak ya. Umumnya anak-anak ya, kita tahu lah anak-anak bukan belum tahu ya, tapi mungkin karena memang sifatnya anak-anak masih pikirannya main lah dalam ini. Jadi setelah beraktivitas harian kadang-kadang terlupakan untuk cuci tangan atau lain-lain. Bahkan dalam kali ini terbiang bisa saja si anak itu habis garu-garu ya kan gatal tadi di area
mengganti spray. Nah, apa hubungannya mengganti spray? Karena tadi dijelaskan bahwa jalan penularannya adalah melalui kontak dengan pakaian yang bekas dipakai oleh si penderita. Jika dia tidur, bisa jadi taruh-taruh telurnya itu lengket di pakaian dalamnya, di handuk ataupun spray. Jadi harus rajin mengganti spray. Kalau sudah tahu dia infeksi cacing terlebih ini, harus segera diobati dan pisahkan alat-alat pakaian yang tadi, handuknya, alat pakaian dalamnya, cucinya terpisah, jemurnya juga terpisah. Dan pengobatan segera kalau memang sudah diketahui si anak itu terinfeksi. Kemudian ini yang berikut ini ya memang sudah biasa dilakukan kalau membersihkan rumah, tempel pakai kain basah ya seperti ini. Sebenarnya dia tidak berperang karena telurnya sangat kecil, dia bisa nempel di debu. Jadi kalau disapu-sapu saja itu bisa berperang. Demikian materi yang saya sampaikan hari ini, Interruptus Verticularis. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, silakan nanti. Nah, ini Pak, tadi kan sudah dibicarakan untuk cara pengambilan sampel ini melalui swab anal. Tadi Pak menjelaskan dengan pakai selotip. Nah, adakah betulan cara lain selain menggunakan selotip untuk memperoleh sampel yang dibutuhkan? Ya, oke, terima kasih. Jadi memang yang saya sampaikan tadi cara sederhananya saja. Cara sederhananya, kalau di rumah ada adik kecil, ada keluarga yang kamu lihat kemungkinan hernian mau dibawa ke lab agak lama lagi ya, begitu langsung saja ambil cara sederhana tadi. Namun benar yang ditanyakan Arif, tentunya ada yang lebih bukan canggih, maksudnya alternatif lain yang lebih lebih steril ataupun lebih enak lah secara selotip ya gitu. Ya ada dijual di apotek semacam bentukannya kayak cotton bud kayak gitu, stick seperti itu. Ya sifatnya sama, kita swab seperti ini. Bahannya pasti lengket. Prinsipnya dia harus lengket. Di swab seperti ini, masukin wadahnya seperti itu. Seperti pot faces, karena ada sidernya juga ya. Kalau ini ujungnya mirip-mirip cotton bud, kapas-kapas kayak gitu tapi lengket. Lalu dioles atau di swab di perianal. Ada jualannya di apotek, cuma maksudnya kalau tidak punya itu alternatifnya yang sederhana boleh pakai ya. Terima kasih Ali pertanyaannya. Mungkin ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan ya pertemuan kali ini tentang Interruptus Verticularis. Sebelum saya tutup, saya mau evaluasi dulu apakah saudara-saudara cukup memahami materi yang sudah disampaikan ya. Saya evaluasi sebentar, siapkan alat tulisnya, saya kasih kuis ya, tentu saja paling berapa 2-3 soal yang baik, yang pertama coba tuliskan bagaimana siklus hidup. Kita lihat siklus hidup ya. Siklus hidup dari cacing Interruptus verticularis. Tampak di gambar itu yang pertama, telurnya itu tertelan. Telur infektif itu jalannya tertelan oleh manusia. Nah, bahasanya tertelan memang ini memang tidak mungkin individu itu sengaja menelan. Misalnya tidak terkena atau tidak tahu ada di tangan dan terus PHBS-nya kurang baik sehingga mengkonsumsi makanan minuman itu juga tertelan telur cacing ini. Kemudian telurnya menetas di usus halus dan larvanya bergerak berpindah ke usus besar gitu ya, dengan cara penetrasi ya, si larvanya tadi ya. Nah, kemudian larva ini dalam waktu 2-6 minggu berkembang menjadi dewasa, cacing dewasa. Kemudian cacing dewasa dan tahan betinanya kawin, jadi perkawinan ya. Kemudian cacing betinanya yang hamil sedang mengandung anak
bagian perianal. Pada malam hari, jelaskan di situ ya. David female migrates to perianal region to lay eggs at night. Makanya ketika orang berniat, salah satu cirinya adalah gatel setiap malam. Jangan perhatikan coba kalau ada yang usia-usia sekolah, kalau dia tahu area anusnya malam-malam, nah, itu bisa diduga berniat. Karena itu sudah ada kegiatan cacing betina yang dia migrasi ke perianal untuk memang sengaja meletakkan telur di situ. Si individunya merasakan gatal di situ. Jadi kalau kenapa orang seringnya itu gatal, ya karena ada aktivitas itu ya. Nah, karena letak telurnya ada di perianal, di pinggiran anus itu, maka untuk diagnosanya bahan pemeriksaan yang kita pakai adalah bukan feses seperti halnya pasca tulis dan cacing tambang, bukan feses. Tapi kalau hernia ini endometriosis ini, bahan pemirsanya adalah swab anus, swab perianal. Nah, swabnya sederhana saja, boleh pakai selotip, kalau selotip yang kecil. Nah, dikasih tersangka terniat anak-anak ini bangun tidur, belum sempat dicuci, belum mandi, belum cebok, belum apa ini, posisikan dia agak menunggi, kemudian kita buka kita lebarkan bokongnya supaya terlihat anusnya, tempelkan selotip tadi. Nah, kemudian digesek biar lengket, baru dilepas lagi, tempel di objek. Selotip kecil jangan lapang, kalau bukan yang sakit. Lalu tinggal dilihat di mikroskop. Kalau terlihat bentuk seperti ini, ciri khasnya adalah dia asimetris. Asimetris, satu sisinya agak flat, sisi yang lain bulat. Kalau dibayangkan mirip-mirip huruf D, tapi tidak terlalu persis, tapi seperti yang pertama jelaskan bagaimana siklus hidup dari Enterobius vermicularius. Oke. Ya, oke. Selesai rangkaian kegiatan kita. Untuk berikutnya nanti kita tetap berkomunikasi ya melalui